Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Selamat pagi, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah. Pagi hari ini kita bersyukur oleh kemurahan Tuhan, oleh kasih Tuhan. Kita bisa lagi beribadah, ya, berdoa, memuji, menyembah, memuliakan Dia. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini dalam Mazmur pasal 51. Mari kita buka Alkitab kita. Mazmur pasal 51. Kita akan membaca firman Tuhan ini bersama-sama. Mazmur pasal 51. Ya, perikopnya Lembaga Alkitab Indonesia mencatat pengakuan dosa. Ini memang pengakuan dosa daripada Raja Daud, ya, waktu dia memang melakukan dosa. Mazmur pasal 51, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Untuk pemimpin biduan, Mazmur dari Daud. Ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Betseba. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhkan aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang kau remukkan bersorak-sorak kembali. Sembunyikanlah wajah-Mu terhadap dosaku. Hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan, karena selamat yang daripada-Mu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Maka aku akan mengajarkan jalan-Mu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Lepaskanlah aku dari hutang darah, ya Allah, Allah keselamatanku. Maka lidahku akan bersorak-sorai memberitakan keadilan-Mu. Ya Tuhan, bukalah bibirku, supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu. Sebab Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan. Sekiranya ku persembahkan korban bakaran, Engkau tidak menyukainya. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk. Tidak akan Kau pandang hina, ya Allah. Lakukanlah kebaikan kepada Sion menurut kerelaan hati-Mu. Bangunkanlah tembok-tembok Yerusalem, maka Engkau akan berkenan kepada korban yang benar, korban bakaran dan korban yang terbakar seluruhnya. Maka orang akan mengorbankan lembu jantan di atas mezbah-Mu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dijelaskan dalam Mazmur ini bahwa ini adalah doa yang dipanjatkan oleh Daud kepada Allah setelah dia ditegur oleh Nabi Nathan. Nabi Nathan menegur Daud karena Daud melakukan kesalahan, yaitu mengambil Betseba, bahkan dengan cara yang tidak baik, ya, cara yang sangat jahat boleh dikatakan, karena Daud memiliki strategi yang licik, untuk mendapatkan Betseba setelah mereka melakukan perzinahan itu. Bagaimana supaya Uria, suami daripada Betseba itu,
mati ya, berperang, disuruh berperang dan akhirnya mati, sehingga Batsheba menjadi seorang yang ya janda, dan Daud bisa mengambilnya untuk menjadi istrinya. Tetapi persoalan adalah sebelum diambil menjadi istri, ya Daud telah melakukan dosa perzinahan, dan ini ditegur oleh Nabi Nathan. Nah, kemudian kita melihat di sini bahwa Mazmur 51 ini adalah memang mazmur pengakuan dosa. Ya, Daud mengakui dosanya di hadapan Allah. Ya, dia berkata di ayat 3, "Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu hapuskanlah pelanggaranku, menurut rahmatmu yang besar bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku." Nah, yang pertama, kesadaran kita akan dosa kita harus ada. Ada banyak orang yang tidak menyadari dia berada di dalam perbuatan yang tidak benar. Dia merasa diri benar, ya padahal hidup di dalam dosa, ya tetapi menganggap diri benar. Ini yang sering kali terjadi. Ya, hati-hati dalam hidup ini kita sebagai manusia. Nah, kalau kita mau jujur, ada kecenderungan dari kita untuk tidak mau jujur di hadapan Tuhan bahwa kita sudah melakukan dosa atau sedang berada dalam perbuatan dosa. Tetapi kita berpura-pura hidup yang benar, berpura-pura hidup kudus, berpura-pura hidup berkenan kepada Allah. Padahal ya kita menyembunyikan ya dosa, perbuatan yang tidak berkenan kepada Allah. Nah, Daud mengakui keberadaannya, "Aku sadar akan pelanggaranku." Ya, apakah kita mau meneladani Daud ketika kita sedang melakukan dosa atau jatuh ke dalam dosa, menyadarinya dan kemudian mau berbalik kepada Allah, mau bertobat? Ya, ini yang menjadi pergumulan kita, sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang terluput daripada kesalahan, daripada dosa. Ya, walaupun kita berkata, "Saya sudah percaya Yesus, saya orang yang sudah dilayakkan di hadapan Allah, dosa-dosa saya sudah diampuni oleh Tuhan." Tetapi perbuatan kita, kedagingan kita yang lemah ini masih bisa menyeret kita jatuh ke dalam dosa. Ada kalanya pikiran kita begitu jahat, ya. Pikiran kita begitu kotor. Ya, pikiran kita tidak baik. Kemudian kita lihat perkataan kita, ya, juga tidak membangun. Ya, bisa kita memperkatakan perkataan-perkataan yang hampa, yang kosong, ya, yang tidak berguna, yang menyakitkan hati orang lain. Perbuatan kita, tindakan kita, yang kita bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Nah, kita mewarisi dosa. Ya, tabiat dosa ada di dalam diri kita. Sebab memang kalau kita melihat dari pengakuan Daud, memang dari kandungan pun ya sudah dalam keadaan berdosa. Ya, dikatakan, "Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan," ayat 7. "Dalam dosa aku dikandung ibuku." Ya. Jadi dosa kita sudah diwariskan dosa itu kepada kita. Jangan kaget kalau kita melihat ada ya seseorang yang gampang sekali berbuat dosa. Ya, orang berbuat dosa tidak perlu belajar, ya, tidak perlu dibuka kursus untuk berbuat dosa, nggak perlu. Ya, dibuka pelajaran untuk berbuat dosa, nggak perlu. Otomatis ya manusia itu bisa berbuat dosa. Nah, persoalannya adalah bagaimana yang menjadi perjuangan kita supaya kita bersih daripada dosa-dosa itu. Ya, pertama menyadarinya. Ya, pagi hari ini adakah kita bisa introspeksi diri kita? Adakah dosa yang masih kita simpan, yang tidak mau kita bukakan di hadapan Allah, yang mau kita sembunyikan? Dan kita tidak akan bisa sebenarnya menyembunyikannya di hadapan Allah, karena bagi Allah semua terbuka. Ya, mata Tuhan mengamat-amati kita. Tidak ada yang bisa kita sembunyikan di hadapannya, semuanya terbuka. Dan Tuhan mau menuntut sebenarnya
kita mengakuinya. Ketika Adam jatuh ke dalam dosa, Tuhan mencari dia, Adam, Adam, di manakah engkau? Bukan karena Allah tidak tahu di mana Adam, tapi Allah mau supaya Adam jujur, supaya Adam terbuka, supaya Adam mengakui kesalahannya. Adam, Adam, di manakah engkau? Ya. Kemudian kita lihat baru Adam mengakui, aku bersembunyi, aku telanjang, aku sudah melanggar firman. Ya, aku sudah memakan buah itu dan segala macam. Nah, jika sekiranya hari ini Tuhan bertanya kepada kita, bisa sebut nama masing-masing di rumah, di gereja. Kalau Tuhan bertanya, Agustinus, Agustinus, di manakah engkau? Bukannya Tuhan tidak tahu di mana Agustinus. Agustinus ada di sini. Tetapi yang Tuhan mau, akui ada dosamu tidak? Ada kesalahan yang kau lakukan tidak? Ya. Nah, kita mau jujur, ya Tuhan, aku ada di sini. Ampuni saya. Kenapa? Saya sedang membenci seseorang. Saya tidak bisa mengampuni dia. Saya marah betul kepada dia. Tuhan bilang, di mana kau? Aku sembunyi. Aku menyembunyikan dosaku. Di manakah engkau? Agustinus, di manakah engkau? Aku di sini. Aku sedang bersembunyi. Di mana? Ada perbuatanku yang tidak memuliakan namamu, aku sembunyikan. Akui, jujur. Kemudian kita harus berkata, ya Tuhan, aku di sini. Aku sadar dengan kesalahanku. Jadi jangan kita menyimpan kesalahan atau menyembunyikannya di hadapan Tuhan. Coba lihat kiri kanan dan katakan, jangan sembunyikan dosamu. Jangan bersembunyi, tetapi harus terbuka. Aku berdosa. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kesadaran kita, jika kita dalam perjalanan hidup kita ada dosa yang kita lakukan, sadarilah. Jangan pura-pura tidak tahu tentang dosa yang kita lakukan. Jangan pura-pura. Tapi kita memang seringkali terjebak dengan kepura-puraan. Misalnya kita melakukan kesalahan terus kamu lakukan enggak, saya bukan saya. Karena kita malu mengakuinya. Dan memang kuasa kegelapan itu mau berjuang menutupi supaya kita jangan mau terbuka. Tapi dari sisi Allah kita harus terbuka. Nah, di bagian lain Daud berkata begini, selagi dia tidak mau mengakui dosa-dosanya, dia mengalami tekanan yang luar biasa. Tulang-tulangnya seperti remuk rasanya. Jadi orang yang tidak mau mengakui dosa, yang menyimpan dosa, itu akan membawa penyakit. Itu akan membawa kesusahan dalam hidupnya. Tidak akan membawa gairah dalam hidup itu. Maka Daud berkata begini, ketika dia menyadari dosanya, dia minta supaya ada kegirangan di dalam dirinya. Dia memohon supaya dia dibersihkan dari dosa-dosanya. Ayat 9, bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita, biarlah tulang yang kau remukkan bersorak-sorak kembali. Jadi kalau kita mau menyimpan terus dosa kesalahan kita, itu sangat menyakitkan kita, membuat kita tertekan, tertekan batin. Pokoknya tidak ada gairah hidup. Perhatikan orang yang mau menumpuk dosa kesalahan seperti dikejar-kejar oleh sesuatu yang menakutkan dirinya. Jadi Daud sadar, yang pertama sadar dia ada dosanya. Nah, kemudian dia minta ampun. Minta ampun. Jadi ada orang sadar, saya sadar saya ada melakukan dosa, tapi tidak mau berubah, tidak mau bertobat. Tetap saja melakukan ini bahaya. Tapi yang penting adalah sadar berdosa, bersalah, kemudian menyelesaikannya di hadapan Tuhan. Minta ampun, bersihkanlah aku Tuhan, tahirkan aku. Jadi kalau kita sudah berdoa minta ditahirkan oleh Tuhan, kemudian Tuhan sudah bersihkan, jangan berbuat dosa lagi. Jangan lagi jatuh pada lubang yang sama. Itu namanya bermain-main. Jadi kita sudah tahu jalan itu tidak benar,
mencelakakan, kemudian kita ya berdoa supaya jangan lagi kita ada di jalan yang mencelakakan itu. Ya, jadi bersihkan. Tuhan mendengar doa kita. Apabila kita mengakui segala dosa dan kesalahan kita, Ia setia dan adil. Dia akan menyucikan, menguduskan kita dari segala dosa dan kesalahan kita. Dosa yang mana? Dosa yang diakui. Dosa yang disimpan bagaimana? Selesai nggak? Enggak selesai. Itu akan menumpuk. Dan itu akan menjadi bumerang dalam hidup kita. Yang membuat langkah hidup kita susah. Yang menghalangi kebahagiaan itu, yang menghalangi berkat itu. Bukankah firman Tuhan katakan apa? Telinga Tuhan bukan kurang tajam mendengar doa kita. Mata Tuhan bukan kurang tajam melihat. Tangan Tuhan bukan kurang panjang untuk menolong kita. Tapi yang memisahkan kau daripada Allah adalah dosa. Ya, jadi dosa itu menghalangi. Jadi kalau kita hidup terus di dalam dosa dan tidak menyelesaikannya, maka berkat Tuhan terhalang. Jadi penghalang berkat itu adalah dosa itu. Kita minta pertolongan Tuhan, tapi dosa kita nggak selesaikan, ya nggak bisa, mentok, terhalang oleh dosa. Jadi selesaikan dosa-dosa itu, amin. Coba lihat kiri kanan dan katakan, selesaikan dosamu di hadapan Allah, amin. Selesaikan dosamu. Tapi nggak gampang ya, aduh ini getar juga ya. Ya selesaikan. Sebab jika kita tidak mau menyelesaikannya, ya itu hanya akan menghancurkan hidup kita. Nggak ada gairah, nggak ada rasa plong dalam hidup ini, nggak ada rasa sukacita yang melimpah. Tapi kalau sudah Tuhan bereskan, karena kita datang kepada Tuhan, memang jujur di hadapan Tuhan, mau dibereskan, tahirkan aku, bersihkan, ya dari kenajisan ini, dari kotoran ini, dari dosa ini, ya maka kita akan mengalami kelegaan, ya mengalami kelegaan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sadar akan pelanggaran, ini penting, sadar akan dosa, kemudian mohon pengampunan di hadapan Tuhan. Dengan cara yang bagaimana? Bukan kepura-puraan, harus dengan sungguh-sungguh. Nah, dikatakan di ayat 18, kita lihat, sebab engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan, sekiranya ku persembahkan korban bakaran, engkau tidak menyukainya. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk. Tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Ya, jadi yang ketiga dengan kesungguhan, bukan kepura-puraan. Jadi kita kasih persembahan-persembahan sepertinya kita ini orang alim, orang yang saleh, orang yang beribadah kepada Allah. Tapi hati kita tidak kita berikan. Ya persembahan kita maju terus lancar, baik, berkat ada kita lancar. Tapi ada dosa yang kita simpan. Hati yang remuk itu tidak ada pada kita. Nah itu tidak berkenan kepada Allah. Berarti tidak beres kita. Ya, tetapi yang dikatakan apa? Bukan korban-korban seperti itu. Korban bakaran bisa saja kita memberikan semuanya. Tetapi yang terutama adalah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk. Apa artinya jiwa yang hancur? Benar-benar menyadari kehidupan ini. Oleh karena ada dosa, Tuhan ampuni saya, aku berdosa, aku bersalah, aku telah melakukan perbuatan yang tidak berkenan kepadamu. Hati yang hancur, remuk, jadi menyadari betul bahwa perbuatan ini tidak benar. Perbuatan ini mendukakan hati Allah, perbuatan ini menyakiti hati Tuhan. Dan ini betul-betul berdosa ya, perbuatan yang tidak benar. Jadi benar-benar kita mengakuinya, itu yang dimaksud. Jadi hati yang hancur ya. Hati yang hancur, hati yang patah, jiwa yang hancur dikatakan dan remuk. Jadi benar-benar kita mengakuinya. Bukan sekedar ya saya berdosa, ampuni saya Tuhan, enggak. Ya spesifik, Tuhan ampuni saya, dosa saya ini ya sudah lama saya simpan, saya pendam. Yaitu bla 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 apa. Saya tidak mau mengampuni dia. Saya benci sama dia. Saya masih terus melakukan korupsi. Saya diam-diam masih mencuri. Saya masih, pikiran saya masih porno. Pikiran saya masih kotor. Ya hati saya masih membara kemarahan saya dan lain. Akui di hadapan Tuhan. Ampuni saya Tuhan.
Ya, aku masih belum bisa berdamai dengan si A, si B, si C. Akui di hadapan Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh. Maka ketika kita lakukan itu, kita mengalami kegirangan, kita mengalami sukacita. Ya, selama kita menyembunyikan diri kita di hadapan Allah, yaitu terhadap dosa-dosa yang kita lakukan yang tidak mau kita akui, walaupun kita sudah menyadarinya, tapi kita tidak mau menyelesaikan di hadapan Allah. Sejauh itu juga ya kita mengalami kehilangan damai sejahtera. Sebab dosa itu mencuri damai sejahtera. Hadirnya dosa dalam hidup kita akan menghancurkan hidup kita, merusak sendi-sendi kehidupan kita, merusak kebahagiaan kita. Tetapi ketika kita mau menyelesaikannya di hadapan Allah, maka kegiranganlah yang kita alami, sukacita yang kita alami. Kiranya kebenaran firman Tuhan pagi hari ini menolong kita Bapak Ibu, baik yang ada di gereja maupun di rumah. Ayo mari jujur di hadapan Tuhan, selesaikan satu persatu, selesaikan. Jangan berkata, "Tidak bisa Pak Pendeta, ini terlalu berat." Mungkin berat, dan kita akui memang berat, sulit. Tetapi itu pekerjaan kuasa kegelapan yang mau menghalang-halangi kita untuk menyelesaikan dosa-dosa kita. Ya, Nabi Nathan datang menegur Raja Daud, dan Raja Daud mau mendengar suara Tuhan melalui Nabi Nathan. Biarlah kita juga mau mendengar suara Tuhan melalui ada orang menasihati kita, mengingatkan kita. Terlebih ada firman Tuhan ya, yang menuntun hidup kita, memberitahukan kesalahan kita, menyadarkan kita akan dosa kita. Ada firman Allah yang memberi nasihat kepada kita, yang mau menuntun jalan hidup ini. Maka ikutilah firman. Ya, ikuti firman Tuhan, kita akan hidup di dalam kebahagiaan, sukacita, kegirangan daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita.